Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan kenikmatan yang diberikan kepada kita semua, sehingga di malam Jumat ini, malam yang mulia ini, Allah izinkan kita untuk berkumpul, berjumpa kembali di salah satu rumah Allah. Kita berharap kepada Allah semata, semoga Allah berkenan melimpahkan kepada kita semua ilmu yang bermanfaat, yang membuahkan amal soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita untuk menghadap kepadanya di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda kita, uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabatnya, serta segenap umat yang senantiasa setia mengikuti jalan hidup beliau dengan baik dan benar. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana yang sering kita sampaikan, bahwa di malam Jumat dan di hari Jumat kita disunahkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan salawat yang paling baik adalah yang diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yang kita baca di setiap tahiyat akhir. Kalau kita ingin membaca salawat, kalau kita ingin salawatan, maka salawat yang paling kompleks adalah yang kita baca setiap kali kita membaca tahiyat akhir. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak perlu kita membaca salawat-salawat yang dibuat oleh orang-orang tertentu. Ya, dalam bahasa saya sebut salawat jadi-jadian. Karena dirangkai oleh orang-orang tertentu yang mungkin memiliki niatan-niatan yang berbeda dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hendaknya kita memperbanyak membaca salawat kepada beliau di malam Jumat, di pagi hari Jumat, kemudian juga selama menanti datangnya khatib naik mimbar, serta di keseluruhan hari yang ada di hari Jumat. Selanjutnya Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, kita akan melanjutkan kajian kita yang membahas tentang akidah serta tazkiyatun nufus, akidah keyakinan, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Kita mempelajari pelajaran ini supaya kita menjadi benar keyakinan kita, menjadi benar i'tiqad kita, serta menjadi suci jiwa kita, yaitu dengan membaca kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Pembahasan kita telah sampai kepada pembahasan tentang bagaimana cara mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Penulis menyebutkan fa'idza su'ilta wa qila laka bima ay bi ayyi syai'in 'arafta bihi rabbaka wa khaliqaka alladzi ta'buduhu. Kalau engkau ditanya dan dikatakan kepadamu, dengan cara apakah atau dengan apakah engkau bisa mengenali Rabbmu, Rabb yang telah menciptakanmu, yang engkau ibadahi. Kalau kita ditanya, orang bertanya kepada kita, gimana sih cara mengenal Allah? Saya sudah beriman kepada Allah, saya yakin, seyakin-yakinnya bahwa alam semesta ini ada yang menguasai, ada yang menciptakannya, ada yang mewujudkannya. Tidak mungkin alam semesta ini
ya jadi secara tiba-tiba. Moro-moro mak celing ada bumi, mak celing ada saya, nggak mungkin. Pasti ada penciptanya. Pasti ada penciptanya. Kalau orang mengatakan demikian kepada kita, bagaimana saya bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala? Faqullahu, maka katakan kepada orang itu, araftuhu bi ayatihi, ay alamatihi wa dalailihi allati nasabaha dalalatan ala wahdaniyatihi wa tafarrudihi birrububiyyah wal uluhiyah. Katakan kepada orang tersebut, saya mengenali Tuhan saya dengan ayat-ayatnya, dengan ayat-ayat, yaitu dengan tanda-tanda, alamat. Alamat itu artinya adalah tanda. Wadalail, petunjuk-petunjuk. Allati nasabaha dalalatan, yang Allah jadikan, yang Allah tegakkan sebagai petunjuk yang menunjukkan kepada wahdaniyah, keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa mengenal Allah dengan mengetahui tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya menunjukkan kepada kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Wa tafarrudihi, dan kemahatunggalan Allah Subhanahu wa taala. Birrububiyah, dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Esa pada asalnya artinya adalah satu. Esa pada asalnya artinya adalah satu. Namun ketika kalimat Esa ini, ya, kalimat Esa adalah salah satu kalimat yang ada pada sila pertama Pancasila. Ketika kalimat ini diletakkan pada sila pertama, kemudian kita ya membacanya, menghafalnya, bahkan meyakininya, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Kita sebagai seorang muslim meyakini bahwa arti Esa adalah satu atau tunggal. Namun ternyata Bapak Ibu, kalimat Esa ini ditafsirkan oleh orang-orang selain kaum muslimin dengan apa? Ada. Artinya apa? Ketuhanan yang Maha Esa artinya ketuhanan yang Maha Ada. Sehingga ya sila pertama ini dimaknai dengan tafsiran yang lain. Dimaknai dengan tafsiran yang lain. Kalau kita sebagai seorang muslim menafsirkan kata Esa dengan yaitu satu, mereka menafsirkan dengan ada. Karena itu mungkin kita bertanya-tanya, kok mereka nggak ada masalah ya ketika yaitu butir pertama Pancasila disebutkan ketuhanan yang Maha Esa. Ternyata mereka menafsirkan dengan penafsiran yang berbeda. Esa mereka tafsirkan dengan ada. Yang penting ono Tuhan yang disembah. Adapun kita, maka kita menafsirkan dengan Esa itu adalah tunggal. Dan saya mendengar beberapa atau membaca beberapa tulisan, ya kita ganti kata Esa ini menjadi tunggal supaya semakin spesifik. Meskipun kita kalau disebutkan di tengah-tengah kita kalimat Esa, yang langsung terlintas adalah artinya tunggal atau satu. Ya, namun untuk kehati-hatian, maka Esa di sini maknanya adalah tunggal atau satu. Banyak sekali ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Tunggal dalam hal rububiyah dan uluhiyah. Masih ingat nggih rububiyah niku napa, uluhiyah niku napa? Pun kula bulan baleni niki. Rububiyah niku terkait dengan penciptaan atau terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah yang berupa menciptakan, memberi rizki, mengatur alam semesta, merajai alam semesta ini seluruhnya Allah yang Maha Tunggal, Maha Esa. Kemudian uluhiyah berkaitan dengan apa? Hak Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan perbuatan kita sebagai hambanya.
Allah Subhanahu wa taala memiliki uluhiyah, artinya Allah satu-satunya Tuhan yang berhak untuk kita arahkan kepadanya ibadah-ibadah kita. Banyak sekali ayat-ayat tanda-tanda yang menunjukkan hal tersebut. Demikian pula wa araftuhu bimakhluqatihi. Yang kedua, saya mengenali Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk-makhluknya. Saya bisa tahu adanya Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Dan Tuhan tersebut satu-satunya Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Saya bisa mengetahuinya dengan melihat makhluk-makhluknya. Al-bahirah allati awjadaha ba'dal adam. Makhluk-makhluk Allah yang sangat banyak, yang sangat nyata. Yang Allah wujudkan makhluk-makhluk tersebut yang sebelumnya mereka tidak ada. Sebelumnya kita tidak ada. Kalau kita punya ayam, sebelumnya bukan ayam. Sebelumnya telur. Telur dulu atau ayam dulu? Telur dulu atau ayam dulu? Semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya tidak ada, kemudian menjadi ada. Makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa ja'alaha dalatan 'alaihi. Dan Allah jadikan makhluk-makhluk tersebut sebagai petunjuk yang menunjukkan keberadaan Allah. Fakullu syai'in fil kauni wa in daqqa fahuwa dalun ala wahdaniyatihi. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini, meskipun dia daqqa. Daqqa niku kata kerjanya adalah dakik. Dakik itu bahasa Jawanin daki. Daki ini kenapa? Dalam, kecil, sesuatu yang sifatnya sangat jelimet. Kalau ada sesuatu yang sangat jelimet, ya sangat kecil sekali, maka itu semua menunjukkan kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan dua cara. Yang pertama dengan ayat-ayat Allah dan yang kedua dengan makhluk-makhluk Allah. Kalau nanti kita perinci ayat-ayat Allah nanti juga ada dua. Ada ayat-ayat Qur'aniyah yang kita baca pada Al-Qur'an dan juga ayat-ayat kauniyah yang ada pada alam semesta ini. Seorang penyair mengatakan ta'ammal sutural kainati fa innaha minal malikil a'la ilaika rasailu wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha ala kullu syai'in ma khalallaha batilu. Renungkanlah keteraturan alam semesta ini. Renungkanlah keteraturan yang ada pada semesta ini. Fa innaha, karena keteraturan tersebut minal malikil a'la. Datangnya dari seorang raja yang paling tinggi kedudukannya. Kalau kita melihat alam semesta, maka teratur. Semuanya teratur. Sekarang, ya misalkan sekarang ini bulan Mei, matahari bergerak ke arah utara. Matahari bergerak ke arah utara. Sehingga yang berada di belahan utara bumi, mereka mulai merasakan panasnya siang. Yang sebelumnya musim dingin, sekarang berganti musim semi. Kemudian nanti semakin ke utara semakin panas, menjadi musim panas. Dan kita yang berada di belahan selatan bumi yang merasakan hari-hari semakin dingin. Keras napa dereng, Pak? Dereng nggih. Subuhnya semakin maju napa mundur? Semakin siang. Kenapa? Karena mataharinya pergi meninggalkan kita. Semuanya teratur. Semuanya teratur.
Mencapai puncaknya mungkin di bulan Agustus, kemudian matahari kembali lagi ke arah selatan. Semuanya datang dari siapa? Al-Malikil A'la, sang raja yang maha tinggi. Ilaika rasailu, yang mana dia memiliki pesan-pesan tersembunyi untukmu. Wa qad khatta fiha law ta'ammalta khattaha, dan dia, sang raja yang maha tinggi tersebut, telah menggariskan di dalam alam semesta ini, kiranya engkau mau untuk merenungkan garis-garis tersebut. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala menetapkan perkara-perkara yang ada di alam semesta ini. Kalau kita mau merenungkannya, ala kullu syai'in ma khala Allah batilu. Ketahuilah, segala sesuatu selain Allah atau tanpa Allah Subhanahu wa taala akan menjadi batil. Gak ada maknanya. Maksudnya apa? Gak ada maknanya, tidak akan mungkin bisa teratur. Tidak akan mungkin bisa teratur. Semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya semua yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan, kemudian Allah atur kapan waktu tumbuh, kapan waktu berhenti tumbuh, kapan waktu mati, semuanya Allah yang mengaturnya. Wa tafakkuru fil kauni yazidul imana wa yu'alliqul qalba billah. Memikirkan alam semesta akan menambahkan keimanan dan menjadikan hati ini condong bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita merenungkan alam semesta ini, ya kita diam, bertafakur, memikirkan alam semesta ini, merenungkan alam semesta ini, kita akan semakin faham siapa yang menciptakan, Allah Subhanahu wa taala. Gak mungkin alam semesta ini ada dengan sendirinya. Kalau kita misalkan pergi ke pesisir, ke pantai, kita melihat ya batu yang menjulang tinggi dihantam ombak, mereka bertahan. Siapa yang membuatnya bisa bertahan? Allah Subhanahu wa taala. Ada yang pertahanannya goyah kemudian ambrol, kemudian terombang-ambing ombak dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Semuanya yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mengenali Allah Subhanahu wa taala di antaranya dengan melihat makhluk-makhluknya. Imam Ibnul Qayyim berkata, wa ahsanu ma unfiqat fihil anfas at-tafakkuru fi ayatillahi wa ajaibi sun'ihi wal intiqalu minha ila ta'alluqil qalbi wal himmati bihi duna syai'in min makhluqatihi. Di antara perkara yang bermanfaat, yang jika seorang hamba menghabiskan hembusan nafas untuknya. Kalau kita memiliki nafas kita ini berarti usia kita habiskan usia kita untuk hal ini. Apa itu? Kata beliau, at-tafakkuru fi ayatillah. Bertafakkur, memikirkan ayat-ayat Allah, wa ajaibi sun'ihi, dan keajaiban-keajaiban ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita plesir untuk tadabur alam. Tapi harus benar-benar tadabur alam, okay? Bukan tadabur ya alam yang lain. Kita misalkan kita ke pesisir pantai, kita melihat ya, subhanallah, betapa besarnya makhluk-makhluk Allah, betapa luas dan banyaknya ciptaan Allah. Ya, kita memikirkan hal tersebut, kemudian kita introspeksi diri. Ya kalau kita diceburkan ke laut, kita sudah nggak selamat. Kita ini ternyata ya kecil, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, sepele di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bertafakur. Walintiqalu minha, kemudian beralih dari tafakur, hatinya menjadi bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada makhluknya.
Ini tafakur yang benar. Orang yang benar dalam bertafakur, setelah dia faham bahwasanya alam semesta ini adalah ciptaan Allah, maka hatinya semakin bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kenal Allah, semakin berlari menuju Allah Subhanahu wa taala. Bukan seperti sebagian orang, semakin dia bertafakur, merenungi alam semesta ini, semakin gumun dengan alam semesta. Sehingga muncul kata-kata, pokoknya alam kira iso dilawan. Pernah Pak mendengar ucapan semacam itu? Alam itu nggak bisa dilawan. Ini syirik. Ini syirik. Alam itu ada yang memiliki, ada yang menciptakan, ada yang menundukkan. Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Gambarannya, seorang pemuda naik gunung kemudian diterjang badai. Kemudian meninggal. Tim penyelamat mengatakan perkataan tersebut. Padahal kalau Allah berkehendak, meskipun badainya kenceng, campur es campur batu, kalau Allah berkehendak, Allah akan selamatkan pemuda tersebut. Kalau pemuda tersebut berdoa kepada Allah, ya Allah selamatkan diriku. Engkau adalah yang menciptakan alam semesta ini, termasuk badai ini. Selamatkan diriku, lindungilah diriku. Boleh jadi Allah akan mengabulkan doanya, kemudian Allah selamatkan dirinya. Sehingga perkataan tersebut, ya kalau boleh dibilang adalah perkataan yang syirik. Alam itu nggak bisa dilawan, bisa. Dengan doa bisa. Kalau kita melihat bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam dilemparkan ke dalam lautan api. Api dibuatkan, kemudian sudah besar. Nabi Ibrahim saking besarnya api tersebut, ngelemparinya bukan pakai tangan. Bukan pula pakai, ya seperti orang yang dikremasi itu dimasukkan seperti itu, tidak. Tapi pakai manjanik, pakai ketapel. Dilemparkanlah Nabi Ibrahim alaihissalam ke dalam api tersebut. Apakah kita mengatakan kalau alam sudah ya berkata, kita tidak bisa berkata-kata? Tidak. Kenyataannya Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Ibrahim. Bahkan api tersebut menjadi dingin bagi Nabi Ibrahim alaihissalam dan terdapat keselamatan di dalamnya. Ala kulli hal, ya hendaknya kita ya tidak ikut-ikutan mengucapkan ucapan semacam itu karena ternyata di dalamnya ada unsur-unsur kesyirikan. Maka seseorang yang benar dalam bertafakur, memikirkan alam semesta, justru hatinya akan semakin condong kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau jenengan misalkan ke tempat yang ya wurid napa wingit. Tempat-tempat yang mungkin jenengan anggap serem. Plesir kok tempatnya ternyata serem. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan doa. Apa doanya? A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah dari keburukan makhluk yang Allah ciptakan. Semuanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Semua yang menguasai adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak akan mampu menimbulkan bahaya, mampu menimbulkan madarat kepada kita. Meskipun tempat tersebut serem, enggak ada masalah. Ya, enggak ada masalah. Kita plesir ke gua, ada air terjunnya, kemudian kok kayak serem banget. Berdoa, baca doa tersebut. Doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, a'udzu bikalimatillahi tamati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah melalui kalimat-kalimatnya yang sempurna dari keburukan makhluk ciptaannya. Semuanya adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah berkehendak, penguasa daerah tersebut yang enggak kelihatan enggak akan mampu berbuat buruk kepada kita. Oh, tempat tersebut dikenal sing nunggu ganas. Lek ketok wong duwe jenggot sithik biasanya diganggu. Baca doa tersebut. Insya Allah tidak akan membahayakan.
Mereka semua Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah tidak akan mampu mencelakai kita kecuali kalau Allah berkehendak. Jin, setan, sak bolo kancani tidak akan mampu memberikan madorot, gangguan kepada kita kecuali kalau Allah izinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak akan mampu. Sehingga tidak perlu khawatir. Karena mereka sama dengan kita, sama-sama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lemah, mereka juga lemah. Karena makhluk lemah, mereka juga makhluk lemah. Dan yang kuat adalah yang dilindungi oleh Sang Maha Kuat Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa min a'dhami ayatihi al-musyahadah bil absarid dalati ala wahdaniyatihi. Di antara ayat Allah yang paling agung, yang bisa disaksikan dengan mata kepala, yang mana ayat tersebut menunjukkan kemahaesaan Allah, yaitu adalah al-lailu idza aqbala, makhluk yang bernama malam hari. Malam hari itu termasuk makhluk ternyata. Malam hari termasuk makhluk, Allah yang menciptakannya. Malam hari bukan penguasa, bukan. Malam hari adalah makhluk, salah satu makhluk yang Allah ciptakan. Wan naharu idza adbara. Demikian pula di antara makhluk yang kita saksikan yang menunjukkan kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah adanya siang. Ketika siang tersebut pergi ataupun datang. Wa adamu ijtima'ihima fi zamanin wahid. Dan di antara tanda kebesaran Allah, siang dan malam itu tidak pernah berkumpul pada satu waktu yang sama. Siji teko, siji lungo. Kalau datang malam, mesti nggak ada siang. Sekarang kita di sini malam, nggak ada siang di sini. Di belahan bumi bagian barat menjelang malam, sebentar lagi malam. Baratnya lagi mungkin masih sore, tapi sebentar lagi akan digantikan dengan malam. Tidak berkumpul antara siang dan malam. Bal kullun minhuma yatlubul akhar talaban sari'an la yafsilu bainahuma syai'un. Masing-masing dari keduanya saling kejar-kejaran dan tidak pernah ketemu. Ya, datang siang pergi malam, datang malam pergi siang. Hadza yuqbil wa dzaka yudbir wa huma yata'aqabani alaina taskhiran lana. Keduanya datang dan pergi melalui waktu-waktu kita, taskhiran lana, dalam rangka untuk ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Allah tundukkan siang dan malam untuk kita. Ya, kita nggak perlu ngatur. Ya, kita nggak perlu ngatur siang dan malam berjalan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa minal ayatil bahirati ad-dalati ala wahdaniyatillahi wa tadbirihi asy-syamsu al-musyriqah. Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang nyata, yang menunjukkan kemahaesaannya dan menunjukkan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah adanya matahari yang menyinari. Matahari adalah salah satu tanda kebesaran Allah. Matahari adalah salah satu makhluk Allah. Siapa yang menciptakan matahari? Allah Subhanahu wa taala. Matahari adalah salah satu makhluk Allah Subhanahu wa taala. Wa hiya sirajul kaun. Matahari adalah lentera alam semesta. Matahari adalah lentera alam semesta. Wal qamarul mudhi'u fid dahma. Dan di antara tanda kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala yaitu adanya rembulan yang menyinari malam yang gelap. Ayatani tajriyani ala masarin daqiqin lam yaral khalqu lahu nadhir. Keduanya adalah tanda kebesaran Allah. Keduanya berjalan
pada satu jalan yang sangat detil, sangat teliti, yang tidak ada satu makhluk pun yang bisa mendatangkan tandingan atau yang semisal pada keduanya. Matahari dan bulan, ya keduanya Allah jadikan sebagai lentera untuk alam semesta. Dan keduanya berjalan pada orbitnya. Tidak ada satupun makhluk yang ada di bumi ini yang bisa mendatangkan ya pengganti untuk matahari. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat berita di Cina mereka buat matahari. Mana sudah terbit belum mataharinya? Sampai sekarang belum terbit. Kalaupun terbit apa enggak meledak nanti? Bisa enggak dipasang di ya atas langit sehingga menyinari alam semesta ini dengan waktu yang sesuai. Semuanya tersinari, tidak hanya mereka saja yang tersinari, namun semuanya. Tidak bisa. Tidak ada seorang pun yang bisa membuat tandingan kepada Allah Subhanahu wa taala berupa matahari ataupun bulan. Hadhihi tashriqu atau tushriqu wa dzaka yaghrub. Wa waqafu amama sayrihima mundahishin. Matahari datang, kemudian bulan pergi. Sehingga manusia melihat, ya berdiri melihat perjalanan keduanya dalam keadaan terheran-heran, tercengang. Kalau kita melihat matahari, berapa jarak antara matahari dengan bumi? Berapa Pak? Berapa juta tahun perjalanan atau kilometer? Ya, kalau ada yang memberikan jarak tersebut, kadang kita berpikir cara ngukur ki kepiye? Berapa diameter bumi? Berapa diameter matahari? Cara ngukurnya itu gimana? Gak sampai akal kita. Itu mungkin hanya perkiraan saja. Mungkin hanya perkiraan saja. Berapa panas matahari? Ya tergantung panas sebelah mana. Panas matahari di sini jam 12 siang atau jam 9 pagi. Atau panas matahari di tengah padang pasir jam 12 siang atau jam 9 pagi. Tergantung panas matahari yang mana. Pertanyaannya diganti spesifik. Berapa derajatkah panas matahari pada intinya? Ngukurnya gimana? Terlalu mempersulit diri. Ya manusia tercengang dengan kebesaran makhluk-makhluk Allah. Adapun data yang mereka miliki semuanya hanya perkiraan. Semuanya hanya perkiraan. Bahkan mereka yang mengabarkan telah sampai di ruang angkasa, ya Allahu a'lam, apakah bisa dibenarkan atau tidak? Ya, karena mereka orang non-muslim. Orang fasik saja kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tabayun. In ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau ada orang fasik membawa berita, tabayunlah, cross check. Gimana dengan orang kafir yang memberitakan berita yang menghebohkan dunia? Ya, kita ragu dulu. Jangan percaya dulu. Ya, jangan percaya dulu. Jaryun munazzamun wa sayrun mutqanun. Keduanya berjalan dengan secara beratur, wa sayrun mutqan, ya sama kurang lebih artinya, la yataqaddamu wa la yata'akhir. Tidak ada yang datangnya lebih awal atau lebih akhir. Wala yudriku ahaduhumal akhar. Dan keduanya tidak pernah bersusulan, enggak pernah tabrakan antara matahari dan bulan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin, "Lasyamsu yambaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun." Tidaklah matahari itu layak untuk mengejar bulan, artinya menabrak bulan. Demikian pula malam hari mendahului siang, tidak mungkin. Masing-masing berjalan pada orbitnya. Masing-masing Allah atur.
Masing-masing Allah yang mengaturnya. Wala yataghayyaru masaru ahadihima ila ghairi ma qaddarallah. Dan masing-masing keduanya poros jalannya atau orbitnya tidak berubah dari apa yang telah Allah tetapkan. Dzalika taqdirul azizil alim. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang demikian itu adalah pengaturan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha perkasa, Al-Alim yang maha mengetahui. Yang atur adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak usah khawatir matahari akan nabrak bulan. Nggak akan terjadi kecuali di hari kiamat kelak. Bagaimana dengan gerhana? Gerhana adalah salah satu tanda Allah Subhanahu wa taala, salah satu tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ketika Ibrahim, anak Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat, maka terjadi gerhana. Sehingga para sahabat mereka menyangka dengan keyakinan mereka sebelumnya bahwa matahari gak mungkin terjadi gerhana kecuali kalau ada yang lahir dari seorang pembesar atau ada yang wafat dari seorang pembesar. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menepis keyakinan yang tidak benar tersebut. Beliau mengatakan inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yankashifani li mauti ahadin. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak menjadi gerhana disebabkan karena kematian seseorang. Tetapi dengan pengaturan Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan zalika taqdirul azizil alim. Demikian itu merupakan pengaturan Allah Subhanahu wa taala Al-Aziz yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ala Rasulillah. Bapak Ibu dan hadirin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya wahadi syamsu ala kibari hajmiha idza gharabat tasjudu tahtal arsh. Kata penulis, matahari dengan ukurannya yang sangat besar ketika dia terbenam maka dia bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala di bawah arsy.
Qala Abu Dzar, sahabat Abu Dzar Al-Ghifari mengatakan, kuntu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid inda ghurubi syamsi. Suatu hari saya bersama Nabi di masjid tatkala matahari terbenam. Faqala ya Abu Dzar, kata Nabi, wahai Abu Dzar, atadri aina taghrubu syams? Kata Nabi, tahukah engkau kemana matahari ini terbenam? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Kemudian Nabi mengatakan, qala fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsh. Kata Nabi, matahari dia pergi sehingga dia bersujud kepada Allah di bawah arsy. Fadzalika qauluhu ta'ala wasyamsu tajri li mustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Kata Nabi, demikianlah firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dalam surat Yasin, matahari berjalan sesuai dengan garis edarnya. Yang demikian itu merupakan pengaturan dari Allah Al-Aziz Al-Alim. Allah yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwasanya matahari tasta'dzinu rabbaha fil isyraqi marratan ukhra. Ketika matahari hendak terbit, dia meminta izin kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala Abu Dzar, kata Abu Dzar, dakhaltul masjida wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalis. Saya masuk masjid, ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi sedang duduk. Falamma gharabatis syamsu qala ya Abu Dzar. Tatkala matahari terbenam, beliau mengatakan, wahai Abu Dzar, hal tadri aina tadhhabu hadhi? Tahukah engkau kemana matahari ini pergi? Qala qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Saya mengatakan Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Qala, kata Nabi, fa innaha tadhhabu tasta'dzinu fis sujudi fayu'dzanu laha. Kata Nabi, sesungguhnya matahari ini sedang pergi untuk meminta izin dalam sujudnya. Lalu dia diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ka'annaha qad qila laha. Seakan-akan dikatakan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti. Kembalilah ke arah di mana engkau datang. Artinya terbitlah kembali. Dia minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hendak terbit. Fatatlu'u min maghribiha. Irji'i min haitsu ji'ti. Ketika matahari dia akan terbit, dia senantiasa minta izin kepada Allah. Kemudian di akhir zaman kelak, di hari kiamat, dikatakan kepadanya, kembalilah dari mana engkau datang. Sehingga dia terbit dari arah terbenamnya. Lalu terjadilah hari kiamat. Ala kulli hal, Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, matahari dan bulan serta alam semesta ini adalah tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala yang dengannya kita mengenali Allah Subhanahu wa taala. Mengenal makhluk Allah, maka dengannya akan menjadi kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentu kita akan kenal siapa diri kita. Ya, ketika kita mengenali makhluk-makhluk Allah yang luar biasa, kita akan jadi tahu siapa diri kita ini sebenarnya. Ternyata kita ini hanya seorang manusia biasa yang tidak memiliki keistimewaan sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang disampaikan bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.